Kabar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Nathan Joaon masih tunggu debut di ajang resmi bersama Swansea City. Program naturalisasi pemain diaspora tampaknya masih akan dilakukan PSSI dan pemerintah Republik Indonesia. Terbaru ada sosok Nathan Joaon yang kabarnya akan segera diproses naturalisasinya. Nathan Joaon saat ini bermain di Swansea City. Klub berjulukan The Swans itu berlaga di liga level kedua di Inggris. Namun rupanya Nathan Joaon masih kesulitan menembus skuad utama Swansea City di musim ini. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam Belanda itu masih belum menjalani debut di ajang resmi bersama The Swans. Belum tahu, ujar Nathan ketika disinggung kapan ia akan debut di Swansea City. Saya sekarang fokus bekerja keras di sesi latihan dan mencoba menunjukkan ke pelatih bahwa saya dalam kondisi siap. Siap di setiap hari, jadi pelatih bisa percaya kepada saya dan dia memberikan debut kepada saya. Jadi hanya menunggu momennya, tegasnya. Nathan Joaon pun berbicara mengenai kondisi terkini Swansea City. Klub tersebut banyak diisi oleh pemain yang masih berusia muda. Soal kondisi tim semuanya dalam kondisi baik. Ada pemain-pemain muda, banyak pemain baru, jadi semuanya bagus, jelasnya. Swansea City sebenarnya tampil kurang baik di EFL Championship musim ini. Mereka menempati posisi ke-17 klasemen sementara dengan 15 poin dari 12 pertandingan. Musim 2023-2024 merupakan kali pertama Nathan Joaon bermain di luar Belanda. Ia merasa waktunya sementara ini di Swansea cukup berat. Namun Nathan Joaon tak mau menyerah. Ia akan terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain di Swansea City. Saya merasa senang di Swansea. Emang agak berat di sini karena ini kali pertama saya pindah klub, pindah negara dan jauh dari rumah. Jadi saya harus membiasakan diri dan adaptasi, jelasnya. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada 13 November 2023. Pemain berkumpul di Jakarta sehari sebelum berangkat, sedangkan pemain aboard akan langsung menyusul ke Baghdad, Irak. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Kontrak Sintayong latih timnas diperpanjang, siap lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong telah resmi mengkonfirmasi jika kontrak dirinya bersama timnas Indonesia telah diperpanjang. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jika dirinya akan melatih timnas Indonesia hingga Juni 2024 mendatang. Kabar tersebut ungkap mantan pelatih Korea Selatan itu ketika menjadi bintang tamu di acara podcast YouTube Kaisang Pangarep pada Sabtu, 21 Oktober 2023 kemarin. Meskipun begitu, ia pun mengaku belum ada kepastian kontrak lebih lanjut. Awalnya kontraknya sampai Desember 2023 karena timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, maka diperpanjang sampai Juni 2024. Ujar Sintayong. Bakal sudah sepakat dengan Pak Erick Thohir. Ya, sampai di situ kita coba semaksimal mungkin dulu, ujar Sintayong. Menurut Sintayong, hal itu masih akan dinegosiasikan dengan Erick Thohir. Nanti kalau ketua PSSI dengan saya sudah sepakat, ya bisa diperpanjang lagi, beber Sintayong. Sebelumnya kontrak Sintayong akan habis pada Desember 2023 nanti. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memperpanjang hingga Juni 2024 mendatang. Hal itu dilakukan seusai timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Sintayong juga akan menangani timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia cukup gemilang. Ia sukses mengantarkan timnas Indonesia di 3 level lolos ke Piala Asia.
Rinciannya adalah Timnas U20, Timnas U23, dan Timnas Indonesia Senior. Sintayong memang belum pernah mendapatkan prestasi juara di level Asia Tenggara. Namun dia bisa bicara di level Asia dengan membawa timnas lolos di 3 level Asia tersebut. Tak hanya itu, Sintayong juga baru saja membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil agregat 12-0 atas Brunei Darussalam mengantarkan timnas Indonesia melaju ke putaran kedua. Di putaran kedua nanti, timnas Indonesia akan tergabung ke dalam grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Pertandingan grup F akan digelar pada bulan November 2023 dengan bermain tandang dulu melawan Irak. They are in the correct way. I hope all the best for national team. Jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Irak mulai tebar piswar. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, bersemangat menghadapi timnas Indonesia dan tim lainnya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas bertekad membantu timnya meraih hasil maksimal demi bisa lolos ke Piala Dunia. Irak akan bersaing dengan timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina di grup F. Secara ranking FIFA, Irak tentu lebih unggul dari pesaing lainnya karena menghuni peringkat 69. Indonesia ada di urutan ke-147, Filipina ke-132, Vietnam ke-95. Pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif demi mencapai tujuan kami lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, kata Jesus Casas. Pada matchday pertama grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak akan menjamu timnas Indonesia 16 November 2023. Setelah itu, Irak akan bertandang ke markas Vietnam pada 21 November mendatang. Meskipun unggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim, Irak tak mau gegabah. Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan timnas Indonesia dan pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat keadaan setiap pertandingan, sifat masing-masing pertandingan, pesaing yang akan kami hadapi dan sejauh mana kesiapan pemain kami, maka kami akan mengandalkan formasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan, ucap Jesus Casas. Irak punya catatan kurang oke karena belum pernah menang dalam 6 laga terakhir. Perinciannya adalah 4 kali imbang dan 2 kali kalah. Sementara itu, pelatih Sintayong menyadari timnas Indonesia berada di grup berat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Sintayong tak gentar dengan persaingan yang ada. Memang tim-tim lawan lebih baik daripada kami, jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, kata Sintayong. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada 13 November 2023. Pemain berkumpul di Jakarta sehari sebelum berangkat, sedangkan pemain aboard akan langsung menyusul ke Baghdad, Irak. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1.